Nah, kemudian lanjut cerita tadi itu gimana tuh? Lanjut cerita itu kan saya pikir terus saya sakit, ibu saya berobat, saya tinggal di kebunnya di Lirang sana kan. Pas itu ada itu satu orang itu lewat, Kiu, ibu saya panggil Kiu, coba lihat anak saya kan dari jauh di inilah, nah, halaman situ dia ada, coba lihat anak saya kenapa? Dia matanya tajam loh orang tua itu loh, sekali gini pandang tajam kayaknya loh, wah tajam, wah anak kamu ada yang ngikutin kan, ya pikiran saya bohong, mana saya mikir bohong, iya. Saya nggak percaya, bohong, saya pikir itu mana ada yang ngikutin. Ini ambil air katanya, ambil air putih satu, jadi katanya, nah, ibu saya masuk ambil air putih. Tompion ya, airnya baca minum katanya, dia minum terus saya minum, kali minum dia sejuk, kayaknya bener ya, sejuk airnya beda, biasanya minum kan nggak terasa gitu, berarti adem gitu, habis dia baca itu airnya ada rasa ketenangan lah ya. Sejuk gitu. Kayaknya orang tua ini benar. Tapi nggak kepikir bisa tatung gitu ya. Masih kalau soal tatung sering nolak lah gitu. Iya. Nggak mungkin. Nah, waktu itu saya benaran dirasukin itu dari kawan saya itu yang sering minum lah. Nah gitu ya, kawan masih muda, 19 tahun lah, kawan-kawan dibawanya main ke rumah, kawannya bawa ke rumah. Saya dulu cerita mereka sembahyang kan, kita aturan ya sembahyang. Saya kan nggak tahu dia sembahyang untuk apa dia doa apa, saya nggak tahu. Nah, Kensin, aku dulu sama kawan-kawan itu, dia bilang minum dikit lah katanya, ya kawan lah, saya kan ya minum dikit ya, cuma minum 2 kali, dikit pada dikit, mana bisa teler. Nah, kita cerita, nah, sampai atas ke bawah cerita pokoknya. Tahu-tahunya kayaknya ada yang masuk, terus gitu masuk gitu dari atas ya. Iya. Ada timpak masuk, cas itu nggak sadar lagi, itu sadar sama sekali. Nah, itu benar-benar dimasukin loh, terasa nggak sadar kemana, kita pun nggak tahu. Jadi pada waktu jadi kita nggak tahu, cuman saya sampai ditempelin loh, sampai gegampar sama kawan teman saya loh yang lagi minum tuh. Dia pikir saya kenapa, kerasukan setan apa, mungkin dia pikir gitu ya. Sampai ditanya apa, saya nggak bisa sadar, kabur dia. Sadar kenapa saya duduk di kursi sini. Nah, pada ketawain saya. Tadi lewat sini katanya sini kan, waduh badan saya banyak tanah. Itu rumah itu kan rumah tanah di kebun. Lantai tanah lah ya. Sampai baju saya, aduh saya bilang sampai banyak lumpur. Lewat sini katanya. Itu bagaimana lewat, saya bilang. Itu nggak bisa lewat, saya bilang. Sekarang suruh saya lewatin pun nggak bisa. Nah, dia bilang dia ini, wah dia sampai nggak tahu melingkar kemana katanya. Ini lewat sini, kecil ini bagaimana lewat, gue bilang. Nggak temu ini lagi badannya.
memang bisa kecil, dia bilang. Coba sekarang saya mana bisa masuk, itu yang pertama itu yang benar-benar dimasuki. Jadi Pak Andre pada waktu itu tahu enggak bahwa itu benar-benar Sipu sudah masuk ke dalam raga Pak Andre? Nih, dia kan langsung bisa ngomong bahasa Mandarin, langsung gitu. Mandarin, jadi panggil orang bisa dengan Mandarin bahwa ini Sipu apa, dia langsung ngomong gitu. Waktu itu banyak orang cari saya nggak mau tatung, kabur Sungai Duri. Saya kabur Sungai Duri, nggak mau tatung. Jadi akhirnya Pak Andrian menetap di Sungai Duri pada waktu itu. Sampai sembunyi berapa bulan tuh bapak angkat sana. Orang sana dulu kan orang-orang kan kebanyakan cari inilah, tahu sendirilah. Iya. Apalagi namanya tatung baru ya. Tetap diburu. Ada sih memang dikasih, malah saya kabur. Iya, ada yang kena. Itu tetap diburu kan pasti itu. Sampai saya kabur ke Sungai Duri 2 bulan. Nah selanjutnya saya kabur, orang kan nggak mau cari saya lagi lama-kelamaan. Ada sih, saya pulang lagi, ada yang cari. Kalau berobat saya mau. Sering marah-marah sih itu Sipunya kalau orang minta nomor. Pokoknya orang datang tuh minta nomor marah ya. Kalau orang berobat ya enggak. Dia kembali ke harfiahnya lah ya. Bahwa Sipu masuk ke raga orang tuh. Ya saya bisa masuk raga. Dia masuk ke raga saya, sering kasih petunjuk. Sampai saya dapatkan ada barang sampai saya dapatkan itu batu ular ada. Cuman Sipu saya udah kasihkan nolong orang sampai ke Taiwan ya. Gitu. Ponakan saya langsung kan ya. sering sakit parah, jadi kakak saya pulang tuh Sipu saya langsung masuk lagi. Ini buat ponakan menjaga badan, nggak kasih dia sih itunya. Jadi awalnya Sipu masuk raga, kemudian selanjutnya Pak Andrian hanya diberi petunjuk untuk dapat membantu orang, dengan kata lain mengobati orang begitu. Oh sering dulu ada, sering, ya? Sampai dulu ada yang itu waktu itu kan ada yang itu roh jahat ya. Ada 5 roh jahat sana tuh waktu liaran dulu tuh pernah ya 5 setannya tuh. kumpul. Sipu aku bilang dia sering kumpul situ. Kenapa orang sini mandi air situ pada sakit? Karena ada yang ganggu, roh jahat ganggu katanya lewat ini air sini. Pokoknya kalau perempuan tuh mandi situ sakit dia. Gitu. Nah, sampai itu suaminya minta bantu sama Sipu. Nah gitu. Nah sampai itu Sipu kasih waktu itu Sipu kasih jimat tuh. Nah udah kasih jimat, dia pesan sama orang, nanti ini suruh tungkinya bakar sana katanya, ini airnya ini intinya dari mana nanti bakar sana. Nah, yang itu intinya dari atas sana mana tuh, yang keluar air tuh. Iya. Suruh bakar saya. Mau nggak mau saya siang-siang bolong gitu, terang gini, saya bakar. Saya pergi bakar. Pulang udah bakar. Saya pasang garu. Pulang. Santai. Tahu-tahu petir nyambar. Kaget saya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, petir nyambar. Pas itu sampai itu pohon duriannya sampai hancur lah dihantamnya. Memang dia kumpul situ. Berarti petir tadi. Tapi udah disambar petir, orang mandi situ nggak sakit lagi. Berarti petir itu pengusir setan juga ya? Itu mah kayaknya sih mungkin udah disambar kali ya. Jadi dengan udah disambar, cuman disuruh tatung lagi sama itu orang sana. Katanya yang masih ada satu katanya. Dia itu telat datang. Jadi 4 udah kesambar petir. Benar. Akhirnya itu nggak lama lagi orang gantung diri lagi. Dia memang bilang yang gantung bunuh diri itu telat datang, dia bilang. Jadi nggak kena dia. Si udah ngomong.
tahu-tahu sampai beberapa bulan orang gantung diri lagi. Iya. Jadi yang gantung itu nggak kena nyamar. Oh gitu. Jadi selama Pak Andrian mengetahui bahwa Pak Andrian itu sudah hadir siku di raga Pak Andrian dan tahu benar-benar bahwa Pak Andrian itu sudah tatung, itu sering nggak melihat wajah-wajah siku? Sering depan mata dia. Jadi gimana kira-kira? Kalau kita duduk sini dia itu depan ini. Gitu. Nah, kalau malam di bawah mimpi pergi, nggak tahu hutan mana bawa pergi, ya pergi. Kita memang kayak ikut gitu kitanya. Iya, berarti Pak Andrian itu. Tapi kalau kita udah mimpi udah sadari capek nih minta ampun. Ya berarti Pak Andrian itu dibawa ke alam mereka itu ya. Iya. Tapi kayak roh saya itu. Ya, roh Pak Andrian ini dibawa ke alam jadi beliau roh tuh. saya itu kayaknya bukan orang gitu, Pak. Roh saya kayaknya bukan orang gitu, kayaknya saya terular kayaknya. Masa dia pergi saya ikut pergi nanti dia nanti capek. Ya berarti di sini sudah ada sedikit roh saya itu berbaur lah ya. Mungkin. Roh orang tetap jadi roh orang. Hanya mungkin sudah berbaur itu. Makanya dulu saya sering bertanya sebenarnya saya ini siapa. Kenapa saya tanya gitu? Saya pengen tahu masa lalu saya itu bagaimana. Setelah saya dimasukin sifu saya baru sadar. Oh, ini saya baru sadar diri saya sebenarnya. Itu baru saya benar-benar sadar. Saya udah ketemu. Ini saya harus bagaimana jalanin hidup saya ini baru sadar betul itu. Sebelum dia belum masuk saya bertanya terus dulu. Siapa sebenarnya saya? Ya, jadi sekarang Pak Andrian sudah berusia 50 berapa? 53. 53. Ya, tentu dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dan sebagainya. Ya, sudah saya jelas di sini. Loh. Kayaknya roh saya sampai naik ke atas. Di bawah pun pernah. Akhirat saya pernah. Akhirat itu gerbangnya bagus. Mengkilap kayak emas. Berarti Pak Andrian ini sudah masuk ke dunia lain, khususnya ya di akhirat sana ya. Pernah di bawah sana sama itu yang bisu. Saya pikir ini kan gerbangnya kan cahaya terang gitu. Ya, saya ngikutin aja masuk. Kok merah? Kok kiri kanan merah semuanya? Merah saya kayak ini batu ini merah semuanya. Ini kayaknya nggak benar nih saya pikir nih. Saya sampai berontak. Saya berontak supaya sadar gitu. Supaya saya nggak ikut ke dalam. Saya berontak. Akhirnya sadar. Pak Andrian pada waktu itu perubahan warna itu tahu nggak? Kenapa kok putih? Kenapa kok merah? Itu nggak tahu. Kita tahunya itu gerbangnya itu kayak emasan gitu kan emasnya. Udah masuk dalam baru ketahuan wah ini nggak benar bawahnya. Berarti ya warnanya berubah merah. Nah itu dinding-dindingnya. Kalau gerbangnya sih emasan gitu, emas. Nggak pura gitu. Saya tahu itu ini. Nah, kita harus keluar. Kalau nggak keluar takutnya ini. Langsung. Nah dan saya juga pernah dibawa ke atas. Itu setengah sadar ya. Nah, dibilang mimpi bukan mimpi antara sadar dan tidak sadar. Nah, di atas maksudnya tuh apa Pak Andrian? Ini ceritanya gini, waktu itu kan saya itu bagaimana ya sering ini kayaknya dari orang sering kerjain saya dulu waktu itu kayaknya ya sering kerjain saya. Jadi saya dibawa itu saya banyak masalah kali ya. Jadi saya bawa sama itu yang facial yang bisu facial. Bawa terbang kan sampai di atas. Ya,
Saya lihat tuh udah Julai dulu. Saya langsung sujud. Ada kunci. Ini ada arahan-arahannya. Saya disuruh duduk di teratai situ. Suruh duduk. Itu mulai cuman pesan 2 kata sih. Dia cuman bilang gini, jadi orang jangan keterlaluan, cuman ngomong gitu. Tapi jadi orang yang, tapi kan banyak ininya, maksudnya apa kan kita kan harus cerna ini. Kata bahasanya itu maksudnya apa.